Shalom, salam damai berkah dalam. Untuk kali ini saya akan membaca dan membahas dan belajar dari Yesaya bab 6. Sudah lama saya tidak membahas kitab Yesaya. Terakhir itu bab ke-5. Sekarang kita mulai yang bab ke-6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, Sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesaya mendapat penampakan melihat Tuhan. Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu seperti digambarkan ini, celakalah saya, karena saya orang berdosa. Kok melihat sesuatu penglihatan yang kudus, seperti kata serafim, yaitu malaikat itu. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itu kalau kita melihat Tuhan, itu sebetulnya kita nggak bisa hidup ya, karena manusia banyak dosa. Jadi Yesaya ini beruntung karena disucikan supaya bisa bertahan hidup melihat Tuhan. Di sini digambarkan bibirnya dicuci oleh bara api ini. Sebab aku ini seorang yang najis bibir.
dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ya ini ya, mungkin tinggal di tengah-tengah orang yang suka memaki-maki, mengumpat-ngumpat berbagai kata kebun binatang keluar itu, ya kita ikut-ikutan akhirnya jadi ikut jadi najis, bibirnya kotor ya. Nah, demikian juga Yesaya ini, sebab aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kata-katanya itu tidak berkenan pada Tuhan, tapi Yesaya dibersihkan. Lihat ini, dengan bara api, serafim atau malaikat itu ini datang dan menyentuhkan ke mulutnya, menyentuh bibirmu, maka lihatlah kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sehingga Yesaya bisa berhadapan dengan Tuhan untuk menjawab pertanyaan Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Di sini Yesaya mendapat kesempatan, aku Tuhan, ini aku, utuslah aku. Demikian juga kita kalau diutus itu ada bagusnya, tunjuk jari, ini saya mau, utuslah saya mau. Memang nggak banyak orang yang mau diutus. Diutus ini kan artinya ada suatu tugasnya mungkin berat, jadi sedikit yang mau. Seperti kata Yesus yang kecil lah, sempitlah jalan yang menuju ke keselamatan, karena banyak orang yang menolak. Padahal itu suatu hak istimewa untuk bisa diutus Tuhan, dipilih menjadi utusan Tuhan. Tuhan yang benar ya. Ada lagi utusan setan yang menyamar sebagai Tuhan. Itu juga utusan, tapi utusan Tuhan yang palsu alias setan. Jadi kita juga harus pintar memilih Tuhan. Yang kita pilih Tuhan yang benar. Tuhan apa? Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Ini pemilik bumi ini, Tuhan yang benar ya. Setan itu hanya Tuhan jadi-jadian. Yesaya sudah diampuni. Lalu Yesaya menawarkan diri, ini aku, utuslah aku. Lalu Yesaya ini diutus untuk datang kepada orang Israel. Karena orang Israel waktu itu masih banyak yang ini ya, yang meninggalkan Tuhan. Padahal sudah melewati laut, menyeberangi Laut Merah. Laut Merah dibelah menjadi kering. Sudah melihat banyak mukjizat, tetapi mereka malah berpaling ke Tuhan-Tuhan yang lain. Akhirnya ditegur oleh Tuhan dan dibinasakan. Karena banyak, bahkan 1/10 pun tidak ada ya. Jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka juga harus lagi ditimpa kebinasaan, supaya nanti dari tunggulnya itu, dari akar-akarnya tumbuhlah, keluarlah tunas yang kudus, yang dimaui Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Karena waktu itu bangsa Israel, yaitu karena bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya mengkompromikan kekudusan, padahal Tuhan kudus. Jadi kalau tidak kudus itu hangus, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Nabi Yesaya diutus Tuhan karena memang susah. Walaupun ditolak, tetap saja Yesaya harus mengatakan, dan kemungkinannya Yesaya akan ditolak. Seperti juga Yunus, Nabi Yunus diutus ke Niniwe. Oh, tapi kalau Niniwe itu mereka bertobat. Tapi sebelumnya Nabi Yunus pesimis. Mereka nanti akan tidak mau mendengar. Ternyata orang-orang Niniwe, kota Niniwe itu bertobat. Tetapi yang di sini tidak bertobat. Jadi kadang
kita datang dan memberitakan kabar penyelamatan dari Tuhan Yesus, kadang diterima, kadang ditolak. Ya, jangan pesimis. Itulah dunia. Kadang kita diterima, kadang kita ditolak. Kalau kita diterima, puji Tuhan. Kalau kita ditolak, kita pergi ke tempat lain yang mau menerima. Sebab di tempat lain mereka juga butuh kabar penyelamatan Tuhan Yesus, penyelamatan dari Juru Selamat Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.